Oke guys, masih di Sanjan Edukasi, masih bersama Kang Heri ya. Saat ini saya akan cerita tentang ini tower apa ini penampungan air, bak penampungan air. Jadi ini bantuan dari pemerintah. Terus yang ingin saya sampaikan adalah edukasi tentang bagaimana kita merawat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kita semua masyarakat. Inilah. Ini diperbantukan waktu itu pada tahun sekitar saya masih SMP kalau nggak SMA saya lupa itu. Jadi ini salah satu solusi untuk warga masyarakat yang sekitar yang waktu itu kekurangan air bersih. Akhirnya pemerintah terkait bantu penampungan air yang waktu itu terdiri dari berapa pedukuhan ya, 1, 2, 3, kalau nggak salah 3 pedukuhan Pak ya, kalau nggak 2 pedukuhan 3 pedukuhan. Jadi ini diambil dari mata air yang sangat besar dari kampung sebelah sana, atas sana di daerah Teganing kalau nggak salah. Dan di situ yang awalnya sih bagus, masih pengelolaannya masih bagus karena masih kompak ya, tapi pelan-pelan akhirnya semua menjadi kurang harmonis karena ya saya ingin saya sampaikan gini, yang namanya mata air itu memang seperti itu. Jadi kalau apa yo bisa berbahaya seperti itu. Saya sedikit ini nyingkir sikit ya, enggak saya bikin konten enggak ada yang ketawa ini. Soalnya kita ngapain ngomong sendirian ya. Jadi akhirnya saya dengan warga lingkungan saya itu akhirnya tergerak karena gini loh, tidak adil ya, semuanya itu tidak terasa adil karena yang paling ujung tuh akhirnya nggak dapat air. Jadinya akhirnya itu diputus di tengah di sebelah atas sana, dan ini menjadi terbengkalai, nggak mendapatkan aliran air bersih. Dan akhirnya saya gini dengan tetangga sekitar saya berinisiasi, yuk ini udah diopain nih kayak gitu. Kebetulan alhamdulillah Pak saya almarhum kan dulunya mencari mata air tuh dapat mata air yang bersih ya. Akhirnya udahlah gini aja, ini udah diselang bareng-bareng, ditampung di sini, dan akhirnya berkah ya, dari mata air yang mungkin nggak terlalu besar ya, tapi alhamdulillah stabil lah. Ini bisa akhirnya bisa mengalir terus dan dialirkan ke sini, saya alirkan ke sini, kita rawat bareng-bareng. Ini nggak ditarik biaya sama sekali, hanya paling nek untuk pembelian apanya kayak seal ini, karet ini ya, ini di kadang nek ya sukarela lah siapa yang mau beliin atau mungkin yang mau ngasih itu di sini. Terus ini loh, ini agak bocor sedikit ya, tapi kan sayang ya karena airnya baru saja dikuras ya. Jadi ini akhirnya bisa dari tampungan air ini, mata air ini bisa menghidupi kurang lebih sekitar 5-6 warga, 6 kakak ya. Itu nggak dipungut biaya, makanya saya juga kadang berusaha ya, hal seperti saya bagikan ke sesama bahwa kita semua harus kompak, dan bijaksananya kita tuh nggak usah beli mata air itu, air itu beli apa ya, gimana ya, ya kita kan disediakan oleh alam, dan bijaksananya adalah kita menjaga, merawat, dan kita lestarikan mata air itu. Akhirnya kita bisa merasakan berkah dari alam, itu yang harus dilakukan. Jadi kembali lagi, semua harus diawali dari keterpanggilan. Kalau terpanggil ya gimana. Jadi fasilitas dari pemerintah itu hanya dibiarkan saja yo, yang rugi juga kita semua paling, karena kita akan merasa apa ya, misalnya
rantai banyu kok sambat, rantai banyu. Terus pemerintah misalnya kasih air pakai apa tuh, apa kalau kayak mobil pakai mobil-mobil tangki gitu, itu kan sebenarnya kan biayanya juga besar. Tapi nek kita semua bisa menghemat, bersolusi, dan kita juga bijaksana, dari gerakan kecil itu bisa menyelamatkan negara loh, jangan salah, bisa menyelamatkan negara dari hal kecil dari yang kita lakukan. Negara itu benar-benar bisa diselamatkan dari apa yang kita lakukan. Hal-hal kecil saja, mungkin diawali dari hal kecil, bagaimana kita menjaga lingkungan. Terus kayak itu loh, misalnya contoh saja corblok retak. Nah, kita tuh punya inisiatif, kita punya keterpanggilan kan, dari retakan kecil itu kan bisa menjadi retakan besar, yang bisa merusak lingkungan, jalan, fasilitas umum, dan akhirnya bisa menghambat perekonomian. Coba nek misalnya ya kita punya inisiasi, kita punya gagasan, hal yang retak di samping rumah, mungkin ada semen rata satu ceduk lah, terus kita tembel, kita retakannya kita lem pakai semen. Hal seperti itu kan sebenarnya bisa menyelamatkan jalan kita, jalan jalur lintas perjalanan di sekitar kita ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi hal-hal semacam itu, bahkan sekecil apapun, itu jangan dianggap remeh atau kecil, karena dari hal kecil itu bisa menyelamatkan bangsa ini. Ini sudah bertahun-tahun, dan saya tidak berharap lingkungan saya itu terus akhirnya beli air saya bukan menolak ya, tapi nek banyune alam sukalam cukup ngopo tuku lho. Ngapain kita beli loh? Ngapain kita beli yang per bulannya kita harus bayar segala macam? Ya lain lagi kalau di daerah perkotaan atau mungkin daerah yang sulit air, saya nggak paham yo. Saya harus sangat hormat, saya sangat dengan legowonya, saya sangat santun, salam santun saja, saya menghargai itu. Tapi kalau di daerah saya kan memang sudah ada fasilitasi seperti ini, dan saya sangat terima kasih dengan pemerintah. Nih, akhirnya tidak terbengkalai dan masih bisa digunakan. Jadi akhirnya ini bisa membantu 6 kakak, dan untuk mandi segala macam masih beres, cukup lah, masih sangat cukup gitu. Terus apalagi itu yang saya sampaikan. Kapan waktu kan saya ajak ke mata airnya sana. Saya pernah juga dulu, saya masih ingat ada dari pemerintah provinsi ya, dinas terkait lah, saya diminta untuk coba Pak dengan mungkin perhitungkan dengan masyarakat, bikin terobosan yang baru, mungkin kayak bikin kayak perusahaan air minum warga masyarakat seperti itu. Nah, saya sendiri sebenarnya juga tertarik, tapi kan kayak membutuhkan SDM yang mumpuni ya, karena apalagi tentang uang ya, tentang bisnis yang berskala kelompok, itu harus SDM-nya itu harus benar-benar tertata dan benar-benar semua satu frekuensi, karena jika tidak itu biasanya rentan dengan perselisihan, apalagi uang sangat rawan sekali. Dan semoga kita semua bisa bermanfaat. Video ini sekali lagi tidak ada unsur yang membanggakan diri atau bagaimana, tidak. Kita berbagi pengalaman, sharing, berbagi ilmu tidak hanya di sekolah saja ya. Ilmu tidak hanya di meja sekolah saja, pendidikan saja, tapi yang terpenting adalah yang tidak kalah pentingnya ya, ilmu di tengah masyarakat, ilmu di tengah kehidupan masyarakat. Karena kita hidup bersosial, bermasyarakat, bertetangga, tidak hanya mampu berdiri sendiri, kita tidak akan pernah mampu berdiri sendiri. Dan jangan pernah merasa sombong, karena satu hal, tidak ada orang baik, karena kita semua hanya belajar menjadi lebih baik. Jadi tidak akan pernah kita temukan orang yang terbaik, tidak memiliki salah, yang tidak memiliki dosa, karena kita semua adalah
penuh dengan keterbatasan. Seperti itu ya, air bisa tadi banyu ya, air dingin menghidupi tapi juga bisa mematikan. Tuh. Salam Rahayu dari saya, Heri Kurniawan, sering dipanggil Kang Heri, dan mari belajar bersama. Subscribe-nya yuk, jangan lupa yuk.